saya pun di Malang sempat terkatung-katung, susah pun yang nolong yang SH, dulur SH yang sampai sekarang pun melebihi dari saudara kandung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, los bahagia bersama saya dari channel TFJ Official. Saya Rian Hamdani. Pada malam hari ini saya akan diskusi dengan salah satu saudara kita ya. Kita bertemu dengan tidak sengaja dan alhamdulillah kok ada atribut PSAT-nya, ternyata saudara kita. Betul Mas ya? Yeah. Oke Mas, monggo perkenalkan terlebih dahulu Mas. Saya nama Andi Eko Purnomo. Pengesahan tahun 1999. 99 asli. Aslinya Jember. Cuman domisili di Lumajang, sementara dinas di Banyuwangi. Luar biasa. Mas Andi pengesahan 99, Mayang Mas ya. Mayang. Luar biasa. Oke Mas Andi, ini sebelum kita masuk ke ranah intern, kita sharing-sharing sebentar Mas ya. Kan jenengan asli Jember. Domisili di Lumajang, Malang, ya. Terus kemudian sekarang di Banyuwangi. Ya. Nah, dalam rangka apa sih sebenarnya Mas di Banyuwangi Mas? Di Banyuwangi saya kebetulan bekerja di salah satu perusahaan swasta dan sekarang menjabat sebagai kepala cabang di perusahaan ini. Nama lainnya dari kepala cabang apa Mas? Manajer apa? Manajer ya, luar biasa, brand manager luar biasa yang ada di Banyuwangi. Mungkin dulur-dulurku ya apabila membutuhkan bantuan dari Mas Andi silahkan. Terus lanjut Mas Andi. Saya memang di Banyuwangi baru 3 tahun, kebetulan kan tetap namanya orang SH ya, sedulur tunggal kecer. Di sini pun saya selalu berusaha mencari dulur-dulur yang ada di sini gitu loh, terutama yang sepuh-sepuh, apalagi yang sama-sama terakhir ini yang sering lagi internnya sama Mas Veno asli pamternya Banyuwangi. Iya luar biasa. Iya, termasuk sesepuh lah. 89 kalau nggak salah. Pengesahannya 89. Mungkin kalau dulur-dulur di Banyuwangi sih banyak yang paham ya gitu ya. Kalau saya masih 89, saya belum lahir Mas. Belum ada rencana akan. Oke Mas Andi, Mas Andi pertama ikut latihan itu tahun berapa Mas? Kalau dulu saya ke latihan itu kelas 5 SD. Sudah ikut? Berarti 94 ya kalau 94. Iya. Cuman kan ya dulu ya. Untuk mencapai tahap yang tinggi itu kan memang harus merotol saya. Saya protolan lah, supaya jadi protolan. Keluar masuk, akhirnya kemudian ada ranting Paku Sari di Jember itu baru buka ranting, akhirnya saya gabung di sana. Ranting Paku Sari. Latihan lagi itu mulai SMP kelas 1. Kalau nggak salah ya, ke SMP kelas 1 sampai SMP itu saya hijau. Akhirnya ketika SMP saya harus pindah sekolah ke Lumajang. Pindah. Ya, tapi tetap saya pingin cita-cita saya juga pingin jadi warga SH Trate. Akhirnya saya di Lumajang pun sama. Saya mencari latihan lagi, meneruskan hijau saya di Lumajang. Cuman dulu kan harus syaratnya nggak asal pindah kan. Saya masih juga ngalamin gimana cari surat pindah dari ketua ranting, ketua cabang, kemudian sampai Lumajang pun masih nyari lagi ketua ranting yang ada di mana latihan, nyari sendiri Mas. Karena saya di sana nggak ada informasi sama sekali. Dulu belum ada HP Mas? Belum ada HP, wartel lah dulu. Saya sering dulu sempat, saya punya nomornya Mas Muhtaris. Sekarang tingkat 2 Jember. Ya itu saya kontak Mas, kira-kira yang ada latihan di mana? Oh, disebutkan di sini. Saya masih ingat bener. Di desa Karangsari, ranting Karangsari, temuin Mas Joko. Baru ke sana ngantarkan surat pindah SH Trate, surat tanda tangan semua. Itu pun nggak langsung diterima Mas. Terus? Masih dites dulu, bener nggak kamu? Materinya bener bener nggak, hijau nggak, sambung. Jadi saya masih ingat bener ada 3 kalau nggak salah yang istilahnya apa ya?
nyaring saya itu ada Mas Joko, Mas Murjoko, terus Mas Suryono, sama Mas Haryono, tingkat 2 Lumajang. Itu dites dulu, bener nggak? Dirasa oke, oh ya bener, nggak mujui. Ya wis lanjut latihan. Gitu. Terus dari situ jenengan berarti disahkan di cabang Lumajang. Disahkannya kebetulan latihannya di sana, lah kok pengesahannya Lumajang ikut Jember. Oh, Pak, sama kayak Banyuwangi dulu berarti Mas. Di GOR. Akhirnya ketemu lagi sama saudara-saudara yang di Jember satu letting itu. Akhirnya disahkan di GOR. Disahkan di GOR. Akhirnya saya yang kaget ketua malah kartu KTA saya itu tertulisnya Pak Kusari nantinya. Tapi buat saya yang penting SH cuma satu kan Mas. Ya, Indonesia itu. Ya. Gitu. Terus gini Mas, kan ini saya pernah dengar dengan sebelum masuknya dulu tempo dulu pada saat pelatihan pernah dengar jenengan apa bener apakah jenengan sempat menjadi atlet? Dulu SMA. Ya, di Lumajang. Di Lumajang. Oh, bukan di Jember berarti. Bukan. Jadi waktu SMA kayak ada Porda gitu. Kemudian SH yang dominan sana waktu itu PO Mas. PO itu pencak organisasi. Jadi sempat saya masuk semifinal. Ya, di sana menguasai bener PO. Akhirnya wis main apa? Main wasit lah. Wasit. Saya ingat bener sampai sekarang medali nggak saya ambil. Karena ya kecewa itu tadi itu loh. Itu. Sempat itu tahun 2000. Oh, saya berarti sudah jadi warga. Sudah jadi warga. Baru disahkan. Saya mampu suruh. Oke Mas, kalau di sini ya biasanya berarti jenengan sering ya kontak-kontak sama dulur-dulur yang ada di Banyuwangi. Masih. Cuma lebih intensnya di Jember sih Mas. Di Jember loh sampai sekarang ya. Iya. Berarti kalau pulang ke Jember itu berapa bulan sekali atau? Jadi kalau saya pulang Banyuwangi Malang itu paling enggak sebulan sekali atau 2 minggu sekali lah. Banyuwangi Malang. Dan pasti mampir Jember. Mampir Jember. Gitu. Terus gini Mas. Nah, kan saya lihat kiprah jenengan di apa itu dulu di organisasi pernah menjadi atlet, terus sekarang bekerja jadi apa brand manager ya, menjadi brand manager. Itu apa ada maksudnya kan biasanya orang bekerja itu kan mental kan juga perlu ditata. Apakah ada sangkut pautnya dengan organisasi itu? Sangat pengaruh Mas, sangat pengaruh. Jadi kalau zaman dulu kan ada tes-tesan itu ada tes mental yang namanya. Itu yang membekas sampai sekarang. Kita pun ketika jadi warga pun kita harus melatih pegang siswa sedikit banyak sudah kita sedikit banyak sudah belajar ilmu kepemimpinan di sana. Gitu. Akhirnya kita bisa terapkan di lingkungan kerja, di mana di masyarakat. Gitu. Sama pun saya pun kerja sekarang, alhamdulillah saya pegang kerjaan saya sekarang pindah-pindah ya Mas, dari cabang Jawa Tengah, Pati, sampai mana, sampai sekarang tadi di Banyuwangi pun yang saya terapkan itu, saya selalu ngomong mohon maaf ya, ke staf saya, anak buah saya semua ngomong, ini bukan hubungan antara karyawan, tapi seduluran. Karena saya diajarin bukan untuk berteman, tapi untuk bersaudara. Jadi akhirnya saya mudah menggerakkan orang-orang kayak gitu. Berarti satu lingkup pekerjaan itu ibarat kita keluarga kita sendiri. Oh iya. Saya ini buat saya sih separuh dari saya yang sekarang itu hampir 50%-nya memang 50% memang dari SH. Saya pun ketika waktu dulu susah Mas, saya pun di Malang sempat terkatung-katung susah pun yang nolong yang SH. Dulur SH yang sampai sekarang pun melebihi dari saudara kandung. Saya sampai diambil anak, anggap saya ngomong sampai diakoni anaknya, orang tuanya saudara itu. Ada namanya Mas Dimas Satria Rinaldi sama Ardias Rizaldi. Oh, itu warga mana? Warga Jember, Mayang. Jadi saya waktu di Malang terlunta-lunta, ditolong sama beliau berdua, wis di rumah lah yopo dulur kayak dulur, akhirnya sampai sekarang pun tidak putus Mas. Melebihi dari hubungan saudara kandung. Itu luar biasa. Terus Mas gini Mas, ini kita flashback ke tempo-tempo dulu ya Mas, pada saat jenengan latihan. Nah, saya ingin menanyakan bahwasanya mungkin masih ingat sih pelatih jenengan, salah satu pelatih yang paling ganas menurut jenengan itu siapa tempo dulu itu? Kalau di Jember itu ya Mas Veno, Mas Toheri kalau dulu itu Mas gitu. Karena saya waktu itu masih zamannya masih baru ya, 95 itu masih
baru-barunya kayak Mas Toheri itu, terus sama Mas Oji dulu yang pernah dilatih Mas Oji tingkat 2 ya Mas Oji? Tingkat 2. Waktu itu masih di Kali Tegal, ranting Kali Tegal, di Mayang gitu. Terus gini Mas, pernah apa sih maksudnya kenangan yang diberikan pelatih jenengan yang jenengan ingat sampai saat ini? Kalau saya sih lebih ke apa ya Mas, pesan moralnya. Pesan moral. Kalau dulu sih lebih mendalamin ke wejangannya. Kalau silat sih semua orang gede dukur habis bisa silat Mas, cuman kan yang bentuk karakter kita kan dari dalam. Itu yang saya ingat bener, setiap wejangan pernah terakhir itu kalau mau apa ya tes mau pengesahan kan ada tes jago atau apa itu kan, kemudian kan kita diwejangin sama tingkat 2. Kebetulan dulu yang mewejangi saya Mas Haryono, dan sampai sekarang pun saya pakai cuma satu wejangan dia, Dek, kamu itu orangnya bisa apa aja, jadi kamu harus tidak boleh menyerah, kamu bisa apa aja, kamu itu pendekar tansah wirang taslah. Saya ingat sampai sekarang. Artinya apa tuh? Jadi kamu tuh pendekar bisa mau apa aja bisa, tapi walaupun dengan banyak masalah gitu, tapi kamu bisa. Itu yang saya ingat sampai sekarang. Luar biasa. Terus gini Mas, di lingkup pekerjaan gimana sih jangan mengondisikan saudara atau karyawan jenengan, bagaimana caranya bisa, maksudnya apa ya, ning jopo jero, gimana tip jenengan Mas untuk bisa membedakan antara luar dan dalam seperti itu? Ya itu tadi Mas, kita konsepnya jelas awal. Saya tidak diajarkan untuk berteman, tapi saya diajarkan untuk bersaudara. Lek kamu nakal yo tak jewer, yo kan. Lek kamu apik yo ayo, nah gitu. Jadi jelas, walaupun deket banget sama saya, kalau salah ya wis salah gitu loh. Cuma kan jelas, biasa pun kita dikasih tahu benar dan salah. Bukan berarti tahu benar, ya maksudnya tahu benar dan salah itu buat saya. Lek salah yo salah ngaku gitu loh. Jangan salah ngotot benar, itu bukan benar dan salah kan Mas. Lek salah, lek bener maksud sampai mati bela nono gitu. Buat semua ya Mas, buat gimana sih dulu kan jenengan pada saat merintis karir jenengan pernah mengalami jatuh bangun. Terus pesan yang ingin jenengan paparkan ke publik atau ke saudara-saudara bagaimana agar caranya bangkit ketika kita jatuh, itu menurut jenengan bagaimana? Yakin aja, semua itu ada jalannya, itu aja. Ya kita sudah dididik dari polos, di kon koprol, di kon 16 atau 33 ya. Ya wis koprol kayak gitu susah, tapi kita pinginnya apa? Oh pinginnya sabuk jambon, sabuk hijau. Ya harus dites dulu, gak mungkin langsung ujuk-ujuk latihan langsung putih, gak bisa ya kan. Ya itu, jadi yang semangat ya itu tadi eling wong dhisik diajar kayak gitu, di 16 sampai semaput ya kan. Mosok mek ngadepin urip kayak gini apa nyerah kan gitu. Itu sih kalau saya. Jadi banyak bener Pak. Jadi bukan hanya fisiknya ya sebetulnya, dia saya itu mentalnya juga ditata bener. Kalau kita bener jalaninnya dijalanin bener lah istilahnya. Jadi kalau mental tidak kuat sudah kelihatan kan Mas. Wow, di 16 dek semaput besok leren latihan gitu kan. Itu mental kerupuk Mas ya. Ya itu tadi. Akhirnya nanti kalau sudah jadi pun kita ngerasain kok. Oh, mental nih tatak apa gak gitu. Terusnya itu. Terus gini Mas Andi. Iya, ketika Saman sudah mencapai puncak seperti ini, terus gimana sih respon orang tua panjenengan, terus pada saat dulu membandingkan jenengan sampai sekarang? Kan biasanya kan ketika seseorang yang sudah tinggi itu kan banyak dipuja-puja dengan seseorang. Bagaimana respon orang tua panjenengan dan sikap panjenengan terhadap orang-orang yang di sekitar Anda? Selalu saya sama Mas, saya selalu bukannya di S1 itu biasa Mas. Kalau kita pun sudah jadi warga, gak iso saenake dhewe ke siapa? Ke siswanya. Kita tetap ngomong, kapan wae ngomong, wae dulang, ya kita akhirnya sama bersikapnya. Bersikapnya bukan kayak aku sudah wong, enggak perlu kayak gitu. Ya semua saudara. Gimana sih perlakuan kita ke saudara? Kalau yang lebih tua ya sopan santunnya harus jalan, ke yang lebih muda pun ngajarin gitu.
itu sebetulnya. Gak moro-moro aku siswa, saya dadi warga pendekar, wah ini siswa diajari kabeh kowe sing nom, enggak. Kalau saya prinsipnya ya kalau yang lebih muda saya juga menghargai, ngasih contoh gitu. Kalau yang lebih tua unggah-ungguh sopan santun harus tetap dipakai. Tidak di warga aja ya Mas, tapi di siswa, di orang lain pun, di masyarakat pun sama seperti itu. Jadi ilmunya Eza itu tidak hanya untuk diri kita, ya, Mas, untuk orang lain dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar kita ya Mas. Kalau saya tuh mikirnya gini Mas, Eza itu memang dibuat atau Eza itu ada memang untuk semuanya. Kalau biasa kan ngomong memayu-ayuning bawon, itu berarti kan sedunia tuh ya, Mas, sealam bumi kan, bukan khusus untuk orang Eza aja gitu. Percuma kalau kita orang Eza bodoh orang Eza, tapi kalau itu Eza sudah masuk ke ranah keluarga, terus ke mana lingkungan, baik itu rumah, kerjaan, itu tujuannya memang di sana kan untuk bawono tadi kan. Ya, gitu. betul. Bukan untuk sendiri, buat apa kalau buat sendiri Mas gitu loh. Betul Mas, gitu. Mas Andi. Terus gini Mas, mungkin jenengan ya Mas, ini banyak pengalaman dari saya, mungkin ada sebuah pepatah atau wejangan atau apa kata mutiara yang disampaikan untuk publik agar bisa menjadi pencerahan bagi orang-orang di sekitar jenengan atau publik yang menonton video ini Mas. Kalau kata-kata mutiara kita kurang bisa Mas. Cuman gini, saya sekarang lagi punya pemikiran gini. Saya tuh pengen itu bersaudara tanpa seragam. Maksudnya Mas, bisa dijelaskan? Kita antara orang yang sehat rate, kalau pas apa Mas, pakai sakral semuanya seragam ya kan, ini dulurku gitu. Tapi setelah itu di luar ono ae sing tukaran sing gini lah. Saya itu pinginnya punya pemikiran sekarang gimana kita bersaudara tanpa seragam. Berarti itu seduluran lahir batin. Oh iya, betul. Mas, saumur urip bisa lahir batin dan tulus, tidak ada embel-embel apa-apa. Itu Mas, kalau saya pinginnya sekarang seperti itu. Bisa nggak kita seduluran tanpa lihat seragam? Apalagi ngadepin kondisi kayak gini ya, sekarang lagi yang infonya asing inilah apa, sing 17, 16 sebuah saya sih nggak penting, yang penting seduluran, betul. Tanpa mandang seragam. Akhirnya kalau sudah ada mandang seragam, ke orang Eza aja Mas yang kita buat saudara, orang lain di luar Eza pun saudara juga. Gini Mas, kadang manusia itu seperti ini juga Mas ya. Ketika kita memiliki hewan peliharaan di rumah, itu sudah termasuk bagian dari keluarga kita. Apalagi kita dengan sesama manusia, kita kan juga duwe rasa iki lho dulurku kan seperti itu Mas. Karo hewan iso seduluran, mosok karo wong gak iso kan seperti itu ya Mas. Mungkin itu Mas yang cukup bisa saya gali dari jenengan. Mungkin kita next akan buat video-video lagi Mas. Soalnya saya ingin menjali lebih dalam jenengan lagi. Koyone iki banyak sesuatu hal yang perlu saya gali. Oke, dulur-dulur, ini quotes ya untuk Mas Andi tadi ya saya sampaikan. Ketika kita bersaudara jangan memandang seragam. Kita saudara itu lahir batin atas dasar seperti halnya putih merah putih berdiri tegak di atas kebenaran. Maka dari itu kita bersaudara tanpa sekat, tanpa sandiwara, dan tanpa embel apapun. Tetap entah itu yang dikatakan Mas Andi tadi, entah 16, entah 17 itu nggak penting. Yang penting kita saudara. Jangankan dengan Eza saja, tapi dengan semua insan kita tetap bersaudara. Seperti itu. Mungkin cukup Mas Andi? Ada yang disampaikan lagi? Sudah saya akhiri, cukup ya. Apabila kata saya kurang berkenan, nah bukan bermaksud untuk memprovokasi jenengan, tapi saya ini untuk membuka pola pikir kita semua agar kita berpikir secara luas, memandang apapun secara luas, tidak monoton hanya satu titik. Saya pamit, Rian Hamdani undur diri dengan Mas Andi. Mohon maaf apabila banyak salah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, los bahagia.